Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan, dan kami percaya kami dari GKI Miracle Community Church kembali kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam live streaming perayaan Paskah di tahun 2020 ini. Kami percaya apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Mari kita bersama-sama bersorak merayakan kebaikan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menikmati ibadah Paskah pada kesempatan kali ini, mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kembali kami boleh diingatkan Tuhan, betapa besar karya-Mu dalam kehidupan kami. Betapa besar yang semua sudah Tuhan lakukan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Dan kami percaya kami punya Allah yang hidup dan bertahta di dalam kerajaan surga. Kami siapkan hati kami saat ini. Kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi Tuhan, menguasai setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan ajaib dulu sekarang dan selama-lamanya. Semua Tuhan yang siap bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari kita bersorak. Kuasanya dihancurkan oleh darah
dahsyat, amin. Mari kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah gagal. Rancangan yang terbaik selalu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup, sebab Dia Allah yang setia di pihak kita. Oh, thank you Jesus. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup, bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya yang terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut.
Terima kasih Bapa Tuhan. Berbicara Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan. Kami boleh dibawa semakin melengkapi hatimu. Jesus, you been lifted higher, higher, been lifted higher. Jesus, you been lifted higher, higher, been lifted higher. Let our King be lifted up, no Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari saya undang umat Tuhan untuk sama-sama menyembah Dia. Hosana bagimu Yesus, Hosana bagi Allah yang duduk di tahta. Mari sembah Dia, mari masyurkan namanya. Dia Raja keagungan, Dia Raja mulia. Mari datang bersujud, tinggikan namanya. Yesus Raja di atas segala raja. Oh, terpujilah namamu. Hosana bagi Raja. Bina Bosel, kami bersyukur Kau hidup dan berkuasa, Allah yang memerintah. Kina bashikite kira lata, kina da kaira labase. Thank you, Jesus. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Glory to your name, Jesus. Hosanna in the highest. You are worthy, Lord Jesus. Your name be lifted up high, now and forevermore. Every knee bow before you, Lord. Every name bow before the name of Jesus. You're the name above all name. Let everyone that has breath say, Hallelujah. God bless you all. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Paskah dan Bapak Ibu
dalam siaran live streaming ini saya hendak menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ketika semalam saya merenungkan firman Tuhan, seperti ada dorongan yang kuat, yang dimana roh Tuhan itu ingin saya sampaikan ini kepada siapapun Anda, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tanpa memandang dari denominasi, tapi kita bisa menangkap pesan Paskah secara khusus buat kita semua. Saudara, apa yang saya renungkan adalah terambil dari Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13 berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, apa yang saya renungkan dan apa yang menjadi rema pesan Tuhan yang saya mau sampaikan buat kita. Saudara, yang pertama, darah menjadi tanda. Apa yang Tuhan hendak sampaikan buat kita? Ternyata darah itu akan membedakan mana kepunyaan Tuhan, mana yang bukan. Darah itu memisahkan antara Israel dan Mesir. Saudara, ketika tulah turun, Tuhan hendak menjalani malam itu di mana anak sulung semua manusia sampai binatang akan mati. Ternyata Tuhan memberi sebuah petunjuk, yaitu di mana yang ada tanda darahnya, mereka itu dipisahkan. Saudara, ketika saya menangkap ini, ada satu pesan, yaitu ada sesuatu yang membedakan kita. Kemarin ketika Jumat Agung, betapa dahsyatnya darah Tuhan, betapa mulianya darah itu. Darah itu membenarkan, darah itu menebus dosa kita, darah itu menyucikan kita, darah itu menjadi pendamaian buat kita. Saudara, tanda darah itu memisahkan, membedakan. Pertanyaan saya buat kita semua, apakah engkau sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Di perjanjian lama, mereka harus potong domba jantan. Darah dombanya harus dicurahkan. Dan darah itu dibubuhkan atas ambang pintu rumah mereka. Sehingga ketika mereka ada dengan tanda darah itu, mereka diselamatkan. Saudara, yang pertama adalah darah itu menjadi tanda. Biarkan kalau saudara sudah percaya, hari ini tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan, yaitu di mana engkau dibedakan, engkau dipisahkan, bahwa engkau dibedakan dengan orang yang di luar sana. Yang kedua, saudara, darah itu dibubuhkan di ambang pintu rumah. Pertanyaan saya ketika saya merenungkan, di mana orang-orang Israel yang ada? Mereka harus tinggal di dalam rumah, di mana ketika rumah itu sudah dibubuhi tanda darah. Berarti, saudara, mereka harus tinggal di dalam rumah sampai ketika Tuhan melewati mereka. Saudara, ketika saya merenungkan ini, tiba-tiba seperti dibawa untuk apa yang terjadi hari ini. Saudara, Paskah 2020 ini, Paskah ini sepertinya memaksa setiap orang percaya untuk masuk di dalam rumah, dan mereka merayakan Paskah di rumah masing-masing dengan keluarga mereka. Berarti, saudara, sesungguhnya Tuhan mau kita hari ini, kita tinggal di rumah. Ketika saudara tinggal di rumah, jangan jadikan itu sebagai sesuatu kebiasaan, sebagai sesuatu tanpa maksud. Di samping dengan apa yang terjadi buat negeri kita, saya mau sampaikan bahwa ketika saudara di rumah, saudara mengangkat yang namanya masuk dalam tubuh dan darah Tuhan, yaitu lewat sakramen perjamuan kudus. Saudara sedang memasuki sebuah fase yang berbeda, di mana Tuhan
darah dan tubuh Tuhan itu yang menjadi perlindungan buat kita. Katakan amin, katakan haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua menjadi orang yang menangkap ini. Kenapa kita harus stay at home? Kenapa kita harus work at home? Saudara, semua orang bahkan di Israel hari ini, ketika mereka merayakan Paskah, mereka merayakan Paskah di rumah. Selama ini Paskah kita selalu keluar, kita ada di luar rumah. Tapi baru di tahun ini, Paskah ini kita rayakan harus masuk ke rumah. Dan saya percaya Tuhan mau lewat Paskah ini Tuhan juga meluputkan kita dari semua yang tidak baik. Katakan amin, katakan haleluya. Yang ketiga saudara, ada kata di mana aku akan melewatkan, maka aku akan lewat daripada kamu. Tuhan akan lewat kepada siapa yang ada tanda darah. Lah kata lewat dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata Passover. Dan itu dari kata Pesach, Paskah yang kita peringati hari ini. Tuhan melewatkan, Tuhan meluputkan, Tuhan hari ini sengaja, Tuhan mau apa saudara? Kita dilewati dari semua yang namanya kemusnahan itu. Saudara, kita sedang merayakan Passover, bukan Easter. Saudara, apa bedanya? Kalau Passover bicara Tuhan melewatkan kita dari setiap tulah, dari setiap apapun yang tidak baik. Tapi kalau Easter sebenarnya dari kata Istar dan diturunkan jadi Ashitoret, yaitu penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan berhala. Saudara, jadi saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita mengucapkan bukan Happy Easter, tapi Happy Passover. Kita selamat karena Tuhan melewatkan kita dari semua kemusnahan. Apa yang Tuhan luputkan? Kalau di dalam perjanjiannya, di Keluaran yang kita baca dari tulah yang ke-10, tulah pertama sampai tulah yang terakhir, sebenarnya bicara tentang di mana dewa-dewa, sesembahan orang Mesir harus tunduk kepada Tuhan Allah Jehovah. Saudara, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, saya berdoa Bapak Ibu menangkap ini. Kita dilewatkan dari mana? Kita dilewatkan dari semua maut, kemusnahan, dari wabah yang menjalar ini. Saya berdoa kita tetap sehat-sehat. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, berarti kita harus mempercayai bahwa Paskah ini Tuhan meluputkan kita dari kemusnahan, dari kehancuran, dari yang namanya kerusakan apapun dalam hidup kita. Kita terima anugerahnya di dalam nama Yesus. Saudara, orang-orang yang mengeraskan hatinya untuk datang kepada Tuhan, seperti ketika Mesir tetap mengeraskan hatinya, saudara, mereka akan banyak mengalami banyak kerusakan, kehancuran, kemusnahan. Tapi saya berdoa ketika kita percaya di dalam nama Yesus, saya tahu rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berarti pegang kebenaran ini. Di Paskah ini Tuhan mau kita hidup di dalam sebuah janji Tuhan, yaitu kehidupan dan anugerah berkatnya terjadi dalam hidup kita. Katakan haleluya. Saudara, yang keempat adalah bicara tulah. Saudara, tulah dalam bahasa Inggris pakai kata plague. Tulah itu memang terjadi, tapi tulah itu bukan untuk orang Israel. Tulah itu sengaja turun supaya orang Mesir, mereka boleh melembutkan hatinya dan percaya kepada Allah Jehovah. Dan kenyataannya dari tulah pertama sampai tulah terakhir, mereka bahkan Firaun tetap keras hati. Saya berdoa, biarkan kita menyadari tulah itu bukan untuk kita yang percaya di dalam nama Yesus. Tulah itu bukan untuk kita yang ada tanda darahnya. Tapi tulah itu untuk mereka yang tidak percaya. Saya berdoa, Bapak Ibu menangkap pesan ini.
saudara ada di dalam Tuhan, mari sungguh-sungguhlah dan engkau mempercayai bahwa Tuhan tetap yang memegang kendali dalam hidup kita. Yang terakhir, apa aplikasinya buat kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, ketika orang Israel merayakan Paskah, mereka harus makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Lalu itu lambang siapa? Di dalam perjanjian baru, Yesus sudah menggenapkan itu buat kita. Berarti kita perlu mengangkat masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk kita kembali mengingat, hanya darah Yesus yang menjadi sebuah tanda dalam hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu melakukan ini bukan menjadi sebuah kebiasaan karena kita Kristen. Tetapi kita sadar, di luar sana ada banyak tulah, ada sedang banyak wabah. Mungkin saudara berdoa buat jemaat, buat semuanya yang masih bekerja. Ayo Bapak Ibu yang mendengar bahkan melihat siaran ini, ayo ambil perjamuan kudus. Bapak Ibu, nanti di akhir sesi ini, saudara akan sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ambil itu. Pak, saya nggak punya hosti, saya nggak punya anggur. Saudara bisa gantikan dengan sesuatu yang layak. Tapi saudara harus percaya, Tuhan lewat tanda darahmu, itu yang menudungi aku, itu yang melindungi aku, itu yang meluputkan aku dari segala sesuatu kemusnahan yang terjadi. Saya berdoa, kita semua menjadi orang-orang yang tetap dalam anugerah Tuhan. Lebih benar lagi, orang yang terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena nama Yesus. Nama Yesuslah yang membuat kita bisa mengalami segala sesuatu yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa, biarkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan turun terjadi dalam hidup kita. Angkat tangan Bapak Ibu. Saya mau melepaskan pengurapan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap mereka yang menyaksikan siaran live streaming, ataupun mereka yang menyaksikan siaran baik secara radio ataupun secara audio Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ketika mereka masuk dalam perjamuan kudus, mereka percaya ada kuasa Tuhan yang menudung hidup mereka. Keluar masuknya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa buat masing-masing keluarga tetap dilindungi, tetap disertai, dan tetap ada dalam anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang binasa, tidak ada satupun yang mengalami kemusnahan. Tapi setiap kami ada dalam perlindungan ilahi. Tuhan, hamba berdoa, biarkan kasih karunia Tuhan yang jauh lebih daripada cukup itu turun atas hidup kami. Pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang memberkati dan menyatakan kemurahannya bagi kita semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan asah yang kudus pada saat ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mengangkat roti tinggi di atas kepala kita, dan kita akan masuk di dalam perjamuan asah yang kudus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Lalu ia berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akannya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, di mana Dia mau mati bagi kita, mengorbankan dirinya untuk kita? Maka mari kita yang percaya, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita.
Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan Yesus, di mana darah yang tercurah di atas bukit Kalvari menetes untuk menebus dosa kita, umat yang percaya kepadanya. Lewat anggur ini, segala sakit penyakit kita disembuhkannya. Lewat cawan syukur ini juga, kita dibuatnya menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah lewat anggur perjamuan kudus ini, kita yang percaya kepadanya sungguh-sungguh mempercayakan Yesus dalam kehidupan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkannya. Mari kita yang percaya mau minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau datang dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau sudah boleh mati, dan saat ini Engkau sudah boleh bangkit bagi kami, membawa kemenangan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengucap syukur dan terus mengucap syukur dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau hadir, Engkau bangkit bagi kami, dan kami percaya Tuhan bahwa di dalamnya ada satu kemenangan besar, ada satu sukacita besar yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk jemaat kita, jemaat JKI MCC. Dan yang kedua kita juga akan berdoa buat virus corona yang saat ini sedang melanda Indonesia. Biarlah kita tidak merasa takut, tapi tetap menghadapinya dengan tenang, dengan pikiran yang positif, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan melenyapkan semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini Tuhan, walaupun kami harus bergereja atau beribadah di rumah kami masing-masing, tapi ada sukacita yang sangat luar biasa karena kami bisa merayakan Paskah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan juga sudah boleh memberkati kami masing-masing, khususnya jemaat JKI Tuhan, yang mungkin kami punya keinginan, kerinduan untuk bisa berkumpul bersama-sama seperti waktu yang lama Tuhan. Tapi kami percaya bahwa saat ini pun masih ada sukacita dan kerinduan kami untuk boleh bertemu Tuhan lewat setiap live streaming ataupun lewat video-video yang lain Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan terus memberkati akan kami semua, seluruh jemaat JKI dengan setiap pergumulan masing-masing. Tuhan memberkati saudara-saudara kami Bapak yang saat ini sedang sakit. Tuhan mau jamah dan Tuhan mau sembuhkan mereka. Yang lagi dalam kesusahan, Tuhan mau hiburkan mereka. Yang lagi di dalam permasalahan, Tuhan mau menyelesaikan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga datang dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang dilanda oleh virus corona. Bapak, kami tahu bahwa di mana-mana orang semua pada takut akan virus ini Tuhan. Tapi kami sungguh percaya Tuhan bahwa masih ada Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan, mengangkat dan melepaskan segala virus ini Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan adalah perlindungan kami, Tuhan adalah kota benteng bagi kami, dan kami tidak takut sebab Tuhan senantiasa menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati kan hamba Tuhan, Baping An, Bu Heni, dan seluruh hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami tetap teguh dalam menghadapi semua ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada waktu dan saatnya
kami akan kembali berkumpul bersuka cita bersama-sama di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa, ini doa kami, harapan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.